lagi dengerin podcast FOMO, Forum Obrolan Murid. Oke. Perkenalkan, nama saya Devitri Mulyasari. Saya yang akan menjadi host pada hari ini. Di FOMO kali ini kita bakal bahas mengenai hal yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu toleransi antar umat beragama. Karena kita hidup di lingkungan yang berbeda keyakinan, berbeda tradisi, berbeda budaya, tapi kita tetap satu sekolah, satu tujuan, dan satu mimpi. Di FOMO kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang siap berbagi argumen, cerita, dan pengalaman mereka. Kita sambut Jensen Junius Mora Simanjuntak dan Gusti Ramadhani. Hai, selamat datang di podcast FOMO. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget, Kak. Puji Tuhan hari ini baik banget. Kan ini sudah siang ya, tapi kalian kelihatannya kok masih semangat. Kalau boleh tahu, tadi pagi itu sarapan atau sahur pakai apa sih? Kalau aku sih sahur pakai biasa sih, kayak mie gitu. Gitu. Kalau kamu? Tadi saya pagi makan ayam rica-rica. Oh, baik. Sebelum kita memasuki pertanyaan, kalian bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jensen Junius Mora Simanjuntak. Panggilan saya Jensen. Saya dari 10.1 beragama Kristen. Perkenalkan, nama saya Gusti Ramadhani. Saya dari kelas 10.1 juga, biasa dipanggil Gusti, dan saya beragama Islam. Baik, berarti kalian itu berbeda keyakinan ya, atau berbeda agama gitu. Iya. Tapi kalian semua tetap berteman baik kan? Teman baik banget. Baik. Aku ingin tanya nih, sebelum kalian mendaftarkan diri di SMA Negeri 1 Barat, kalian itu sekolah di mana aja sih? Kayak di TK mana, di SD mana, di SMP atau MTS mana? Boleh diceritakan? Saya mau bercerita tentang dari TK dulu ya. Saya dulu waktu TK tuh dari kelas TKA sampai TKB, saya itu orangnya pemalu sama takut gitu. Jadinya kalau udah jam pembelajaran sekolah tuh TKS sama TKB tuh orang tua saya tuh harus di samping saya walaupun jam pelajaran ada guru. Itu di dalam kelas? Iya. Wow, itu selama kamu sekolah di TK, di orang tua di dalam kelas gitu? Iya, waktu tapi TK TKB. Oh gitu. Baik. Pas sudah TK saya SD sama di SD Mawar Saron. Di situ saya juga masih pemalu-pemalu sampai kelas 3. Kan kalau udah SD kan itu kan orangnya mandiri, jadinya itu orang tua tuh kagak di dalam kelas lagi, jadinya tuh kan sekolah itu ada gerbang, jadinya orang tua tuh nunggu saya sampai pulang di situ. Oh gitu, berarti Iya. sehari nunggu kamu di depan gerbang sekolah. Iya, sampai kelas 3 doang. Kalau semisal nih, kamu kan kalau sekolah itu masuk ke dalam kelas, kalau misal ditinggal orang tua sebentar itu gimana? Apakah kamu tahu? Dulu pernah kelas berapa ya? Aku pernah ingat tuh kelas 2 waktu ibu tiba-tiba pulang ke rumah. Saya kan kaget tuh, ibu nggak ada tuh, kan saya kan dulu masih kecil tuh. Iya. Jadi tukang nangis, jadi saya ya nangis pas ibu udah pulang dari sekolah tiba-tiba. Gitu. Apa sih yang membuat kamu berani untuk sekolah sendiri tanpa ada orang tua gitu? Kan kalau misalnya udah nambah umur kan nambah dewasa, jadinya tuh kalau misalnya kan kalau SD juga kan udah banyak teman tuh, udah gampang bergaul, jadi itu nggak usah didampingi lagi sama orang tua. Oh gitu. Nah, setelah itu waktu SMP saya ada cerita itu kan yayasan Kristen itu, jadinya Kristen tuh, jadinya kan kalau beragama lain bebas masuk tapi tetap ikutin agama Kristen. Jadinya tuh ada satu cerita paling lucu, itu ada ulangan agama Kristen tuh tetap diikutin sama agama Islam, tapi itu lebih tinggi orang yang beragama Islam daripada agama Kristen. Oh gitu. Nah itu yang masuk di sekolah itu apakah agama Islam saja atau agama lain juga ikut? Ada di situ, ada agama Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen, sama apa ya satu lagi Islam. Oh gitu. Dan anehnya itu yang agama Islam nilainya lebih tinggi Iya, gitu. iya sama satu lagi tuh. Jadi kan itu kan udah sepakat itu soal kan yayasan Kristen, jadinya mau
dari sekolah ada kegiatan gereja harus ikutin. Kalau boleh tahu itu tempatnya di mana sih? Itu sekolah di Kota Tangerang. Nama sekolahnya Felicia School. Oh gitu, baru tahu. Soalnya di sini kan nggak ada ya sekolah yang kayak gitu, jadi tambah pengetahuan baru sih. Iya betul. Baik. Untuk yang Gusti gimana? Kalau TK sih nggak ada cerita sih kak, tapi dulu saya di TK Setia Asih dan waktu SD saya di SDN Rantang. Nah waktu SD itu aku punya cerita. Gimana tuh? Jadi waktu SD kan kayak ada pembelajaran gitu kan, Ya. tapi teman-teman saya ini nggak mau belajar gitu. Mm-mm. Terus kita bolos lah ke belakang sekolah, kabur kita. Gitu. Nggak ada pagernya. Nggak langsung hutan. Oh gitu, berarti pagernya cuma di depan aja. Iya. Oh, aksesnya banyak ya lah ya untuk bolos gitu. Terus kalau di SMP atau MTS? Kalau dulu saya pernah di SMPI terus pindah ke MTS. Nah, waktu di SMPI itu saya pernah liburan ke Bali. Nah, di Bali itu saya mempelajari sebuah toleransi yang sangat melekat di sana. Yaitu toleransi antara umat Islam dengan agama Hindu di sana. Itu kayak apa ya? Toleransinya itu tinggi banget, kayak dihargai, terus nggak ada yang saling diskriminasi, pokoknya toleransinya tinggi Kuat banget, ya. kuat. Bisa diberikan contohnya atau gambarannya gitu. Kayak misalnya kalau umat Islam di daerah-daerah lain kan ada azan ya. Nah itu kan kayak basic ya bagi orang-orang lain. Nah kalau di tempat-tempat kayak gitu tuh jarang ada azan gitu, ada suaranya. Jadi kayak silent gitu, Oh biar gitu. nggak ganggu-ganggu warga sekitar. Kalau nggak salah itu di sana ada hari Nyepi. Nah itu gimana sih di sana? Ya kita sebagai umat Islam itu kayak menghargai gitu kalau misalnya kita sholat taraweh berjamaah gitu kita nggak pakai lampu. Oh gitu, berarti sangat menghargai banget ya. Iya. Oh iya, di sana kan kalau hari Nyepi biasanya di depan rumah atau dimanapun ada sesajen. Nah, apakah orang Islam mengambil buah di situ atau gimana? jarang jarang sih kak, soalnya umat Islam juga ngerti bahwa itu sebuah yang harus dihargai, jadi mereka kayak nggak boleh melangkahi, nggak boleh Iya. ngambil kayak gitu. Oh gitu, berarti di sana tuh toleransinya kuat banget ya. Iya. Oke oke, terima kasih sudah diceritakan tentang latar belakang pendidikan kalian sebelum di SMA Negeri 1 Karang. Oke, aku mau tanya nih untuk Jensen dan Gusti. Menurut kalian, bagaimana sih suasana toleransi di Semaker selama ini? Sangat sangat baik dan nyaman karena tuh semua murid tuh saling menghargai perbedaan atau itu tidak ada diskriminasi agama. Jadi itu sehingga semua murid tuh percaya diri tuh dirinya tuh ada di situ. Oh gitu, berarti di Semaker ini nggak ada yang membeda-bedakan Iya. agama gitu. Iya. Oke, kalau menurut Gusti bagaimana? Seperti yang dikatakan Jensen tadi, Hmm? kami di sini itu sangat baik kalau saat ini karena kayak nggak ada diskriminasi banget, terus menghargai banget. Oke, baik. Nah, aku mau tanya dulu untuk Jensen pribadi ya, Gusti. Iya. Jensen, sebagai siswa yang tidak menjalankan puasa, bagaimana pengalaman kamu saat melihat kegiatan Ramadan di Semaker? Pandangan saya tentang kegiatan Semaker ini, semisal kalau misalnya ada orang tuh, saya melihat itu dengan momen kebersamaan dan kedewasaan. Tapi saya melihat orang yang tidak berpuasa, tapi mereka tekun menjalankan ibadahnya. Oh gitu. Terus di Semaker kan ada kegiatan seperti pondok Ramadan, terus ada tadarus, istighosa, sholat duha, sholat duhur. Gimana sih pandangan kamu tentang kegiatan tersebut? Sama yang tadi saya katakan, saya tuh melihat dengan momen kebersamaan sama kedewasaan gitu mengikuti kegiatan tersebut. Gitu. Oke.
menurut kamu nih, apa sih sikap sederhana yang bisa dilakukan siswa non-muslim untuk menunjukkan toleransi kepada teman yang sedang berpuasa? Semisal kalau misalnya yang teman saya lagi berpuasa tidak boleh minum atau makan depan dia. Sama kalau misalnya kan pengen sholat zuhur tuh kan banyak tuh anak-anak yang malas, ada yang pengen ada yang tidur, Iya. ada yang cewek kadang-kadang katanya alasannya belum apa-apa lah ya. Iya. Terus saya menyuruh mereka untuk sholat gitu. Soalnya saya kalau misalnya ngeliat orang kagak ikut ibadah saya nggak suka. Oh, berarti kamu tuh mengingatkan murid muslim untuk melakukan ibadahnya. Iya. Wah, toleransi banget sih. Oke, tadi kan aku udah tanya dengan Jensen. Sekarang giliran untuk bertanya kepada Gusti ya. Iya. Oke. Gusti sebagai siswa muslim yang mengikuti kegiatan Ramadan, apa sih bentuk toleransi dari teman-teman seperti Jensen yang paling kamu rasakan? Kayak yang dikatakan Jensen tadi, mereka itu kayak mengingatkan kita kalau ada sholat itu disuruh sholat Iya. gitu. Terus kalau makan, kalau kita kan berpuasa, Ya. mereka kan kayak lapar juga. Nah mereka itu bakal diam-diam buat makan biar nggak ganggu kita yang puasa. Oh gitu. Kan di sini sekarang sudah ada MBG ya. Nah itu biasanya mereka makan di kelas atau menunggu saat pulang sih? Biasanya sih aku lihat menunggu saat pulang. Kalau misalnya mereka pengen makan juga pasti diam-diam ke belakang atau kemana gitu biar nggak kelihatan. Gitu, baik-baik. Jadi mereka sangat menjaga banget ya atau menghargai kita yang sedang berpuasa gitu. Oke. Mau tanya lagi nih, jika ada candaan yang berpotensi menyinggung soal ibadah, bagaimana cara menyikapinya agar tetap nyaman dan tidak menimbulkan kesalahpahaman? Biasanya sih aku mau nanya alasannya kenapa kayak gitu. Terus aku bakal negur kalau misalnya alasannya nggak jelas. Iya. Tapi negurnya dengan cara baik-baik ya gitu. Iya, dengan baik. Oke. Tadi kan aku udah tanya dengan Jensen pribadi, Gusti pribadi. Sekarang aku mau tanya lagi nih kepada kalian berdua gitu. Menurut kalian, apa hal yang membuat pertemanan beda agama di Semaker terasa menyenangkan? Kita bisa saling mempelajari tentang keyakinan atau budaya masing-masing supaya lebih luas wawasan kita gitu. Iya. Menurut Gusti? Menurutku agar kita bisa belajar bersama dan mengetahui perbedaan antara kita biar bisa wawasannya luas Oh tentang gitu. dunia. Jadi kita juga tambah pengetahuan gitu kan, tambah wawasan. Oke. Untuk yang terakhir nih, satu pesan dari Jensen dan Gusti untuk Sobat FOMO tentang pentingnya hidup rukun dalam perbedaan khususnya di bulan Ramadan. Bersama-sama kita buktikan bahwa berbeda agama bukanlah halangan untuk hidup rukun. Baik. Pesan dariku adalah bulan suci adalah bulan yang baik untuk mempererat persaudaraan. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu ya. satu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu Iya. kan. Berbeda-beda tetapi tetap satu Satu jiwa. jiwa. Oke, baik. Dari sini kita bisa belajar bahwa teori itu bukan, mohon maaf, kita bisa belajar bahwa toleransi bukan soal teori saja, tapi tentang sikap kita sehari-hari. Bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang bagaimana kita tetap saling menghormati meskipun berbeda. Karena pada akhirnya perbedaan bukan untuk dipertentangkan tapi untuk dipahami. Terima kasih banyak untuk narasumber hari ini yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan argumen kalian. Dan buat Sobat Semaker yang sudah menyimak sampai akhir, semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat bahwa hidup rukun dimulai dari hal kecil. Terima kasih, sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.